Pedro Lopez lahir pada tahun 1948 di Kolombia, dari keluarga yang sangat miskin dan disfungsional. Ia mengalami masa kanak-kanak yang penuh kekerasan dan pelecehan, sebuah pola yang tragis sering ditemukan pada banyak pelaku kejahatan serius. Sejak usia dini, ia terlibat dalam dunia kriminalitas, mencuri dan melakukan kejahatan kecil untuk bertahan hidup di jalanan yang keras. Kehidupan awal ini membentuk kepribadiannya yang menyimpang dan menanamkan benih-benih kekerasan yang kelak akan meledak menjadi serangkaian kejahatan yang tak terbayangkan. Ia juga pernah dipenjara beberapa kali di berbagai negara, menambah catatan kriminalnya yang panjang dan berbahaya. Setelah dibebaskan dari penjara di Amerika Serikat karena kasus pencurian mobil, Lopez kembali ke Amerika Selatan, dan disinilah teror sebenarnya dimulai. Pada awal 1980-an, teror mulai menyelimuti wilayah Ekuador, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Gadis-gadis muda dari komunitas adat mulai menghilang satu persatu tanpa jejak, menimbulkan kepanikan dan keputusasaan di antara keluarga mereka. Polisi Ekuador menghadapi gelombang kasus orang hilang yang aneh dan tidak terkait, tidak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan satu predator tunggu yang sangat kejam. Puncak dari teror ini terjadi pada tahun 1980 ketika Pedro Lopez ditangkap setelah mencoba menculik seorang gadis muda dari sebuah pasar lokal. Yang mengejutkan adalah dia tertangkap oleh seorang wanita setempat yang melihat tindakan mencurigakannya dan berani melaporkannya. Penangkapan ini, yang awalnya tampak seperti kasus penculikan biasa, membuka tabir kejahatan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Setelah penangkapannya, Pedro Lopez diinterogasi dengan intens oleh pihak berwenang Ekuador. Saat diinterogasi, Lopez dengan tenang dan tanpa emosi mulai membuat pengakuan yang membuat para penyidik merinding. Ia mengaku telah membunuh 110 gadis muda di Ekuador. Pengakuannya yang detail dan mengerikan membawa polisi ke kuburan massal di sebuah daerah terpencil. Di sana, mereka menemukan bukti fisik yang menguatkan klaim Lopez, 53 jenazah gadis muda dikuburkan dalam kondisi menyedihkan. Masing-masing jenazah adalah bukti bisu dari kekejaman yang tak terbayangkan. Lopez kemudian melanjutkan pengakuannya, mengatakan bahwa ia juga telah membunuh sekitar 100 gadis di Kolombia dan 100 lainnya di Peru. Jika klaimnya benar, ia akan menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah, dengan total korban lebih dari 300 gadis. Pedro Lopez diadili di Ekuador, dan meskipun pengakuannya yang belak-belakan, sistem hukum menghadapi tantangan dalam menangani kasus sebesar ini. Ia dinyatakan gila dan tidak bertanggung jawab secara mental atas tindakannya pada saat kejahatan, sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara di institusi kejiwaan, bukan penjara biasa. Banyak pihak, terutama keluarga korban, merasa hukuman itu terlalu ringan untuk kejahatan yang begitu besar. Pada tahun 1998, setelah menjalani 18 tahun hukumannya, Pedro Lopez dinyatakan sembuh dari penyakit mentalnya dan dibebaskan dari tahanan di Ekuador. Ia kemudian dideportasi ke Kolombia, negara asalnya, memicu kemarahan dan ketakutan di seluruh dunia. Setelah dideportasi ke Kolombia, Pedro Lopez sempat dibebaskan. Kebebasannya menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan lembaga penegak hukum internasional, mengingat sejarah kejahatannya yang mengerikan. Ada laporan bahwa ia kembali ditangkap pada tahun 2002 di Kolombia atas tuduhan kejahatan ringan lainnya, namun keberadaannya setelah itu menjadi tidak jelas dan sulit dilacak. Sampai hari ini, nasib Pedro Lopez tetap menjadi misteri. Tidak ada konfirmasi resmi apakah ia masih hidup, di penjara, atau telah meninggal. Kasus ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kerentanan sistem hukum dan bahaya yang mungkin masih berkeliaran di luar sana. Kisah monster Andesa akan selamanya menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah kriminalitas global, meninggalkan trauma abadi bagi ribuan keluarga yang kehilangan putri-putri mereka.